mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, yeah! Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh Engkau bersamaku. Berlindung lemah di kiriku, berlangsar di sisi kananku. Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan, kau
depanku, Rintangan tangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. yang beribu. Beribu lemah di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Ya kau bersamaku. Katakan Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. tiada yang seperti dirimu. Ya katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu. dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, Katakan lagi. Kaulah kuatku, Gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan kita, perlindungan kita. Yeay. Yeay. Mari jemaat katakan, takkan pernah goyah. Say. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. tiada yang seperti Everybody say, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Katakan dari utara, Dari utara ke selatan, dengar pujian. terdengar pujian bagi Allah. Dari barat
alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang berharap kepada Yesus Tuhan, orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Dan saat ini kita ada di tempat ini, satu alasan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Sukacita kita, kekuatan kita, kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan, yang kasih setianya tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Mari berharap kepada Yesus. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik, yang meriah buat Yesus Tuhan. Harapan kami hanya ada di dalam Engkau, Yesus. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di
tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menolong. Harapanku di dalam Yesus. Harapanku dalam Yesus.
lebih Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Shalom, bagaimana kabarnya semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang tetap luar biasa. Dan mungkin hari ini kita masih belum bisa karena persiapan kita masih harus lebih matang. Jadi minggu depan baru kita bisa bertemu muka kembali di dalam gedung gereja. Saudara, mengakhiri dari tahapan kita ibadah secara online, mari saya tetap mengajak kita semua fokus dalam beribadah. Berikan diri kalian, semua pemirsa yang menyaksikan, siapkan hati sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan berbicara lewat semuanya. Ya, dan hari ini mari kita persiapkan diri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat kesehatan yang masih Kau berikan. Dan juga Tuhan, Kau menjawab doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Mulai bulan ini kembali semua keadaan sudah bisa kembali new normal. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau yang berdaulat atas kami semua. Berikan roh hikmat kepada kami, supaya kami dapat menangkap setiap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami semua Tuhan dapat mengerti, jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar dan juga yang menyampaikan sama-sama diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua pemirsa, waktu saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan di awal Juni ini, Tuhan mengajarkan saya lewat sebuah perumpamaan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang rumah. Dan saudara, kita tahu bahwa masing-masing kita, firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tubuh Kristus, bait Roh Kudus. Mari kita baca firman-Nya di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Semenjak kita semua memilih menjadi pengikut Kristus, saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tubuh kita ini adalah tempat kediamannya, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan Dia bukan hanya berdiam saja, Dia mau jadikan Dia sendiri, Roh Kudus itu, sebagai penguasa tunggal di dalam hidup kita. Dia ingin menguasai semua keberadaan kita, supaya keberadaan kita yang penuh dengan manusia yang duniawi, penuh kedagingan, menjadi manusia roh. Karena hanya manusia roh yang nanti akan diangkat, yang satu di dalam rohnya. Dan saudara, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara semua mau masuk dalam kerajaan sorga? Pasti jawabannya mau. Tapi saudara, pernahkah saudara pikirkan bahwa dalam masuk kerajaan Allah, kerajaan sorga, saudara, banyak persyaratan. Apalagi ikut dalam pengangkatan
diangkat sebelum cawan murka Allah dicurahkan bagi lawan-lawannya, bagi seluruh bumi ini. Saudara, ini yang Tuhan mau ajarkan. Mari kita sama-sama belajar. Saudara, sebuah rumah ada halaman, ada ruang tamu, ada juga kamar tidur, saudara. Nah, saudara kalau punya rumah, saudara terima tamu bisa ada di dua tempat. Ada di halaman, ada di ruang tamu. Tapi kalau saudara menganggapnya spesial, pasti saudara akan bawa dia main sampai ke kamar, diajak masuk ke kamar pribadi. Dan saya tak percaya, ya, saya tahu menurut pengalaman dalam kehidupan saya, bahwa setiap kita, saya punya klien, beberapa klien yang saya datangi rumahnya. Kalau kita sudah kenal dekat, bahkan saudara diperbolehkan masuk ke kamarnya untuk membantunya. Ini sebuah cerita kesaksian, saudara. Ada klien saya yang lumayan diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Rumahnya pun di daerah yang elit, saudara. Dan dia hari itu sudah jadikan saya langganan lah, gitu ya. Jadi saya juga menservisnya seperti klien yang spesial. Saya khusus datang ke rumahnya pada hari bahagianya itu, ya, dia ajak saya ke kamarnya untuk mencocokkan aksesoris yang harus dia pakai yang mana. Saudara, aksesoris yang dia punya itu bukan imitasi ya, saudara. Itu berlian yang asli. Jadi lewat segala peristiwa dan pengalaman hidup saya bisa tahu, oh yang mana berlian asli, oh yang mana yang imitasi, saudara. Nah, kalau dia sudah percaya kepada saya, mempercayakan dirinya kepada saya, dia akan bawa saya, nih, Mesak, tolong cocokkan dengan baju yang kamu buat, aksesorisnya apakah ini yang cocok, berlian yang mana yang cocok. Kalau saudara tidak dikenal dengan dekat, dan saudara juga baru kenal hari itu, jangan harap saudara masuk ke dalam kamar pribadinya. Karena kamar pribadinya itu bukan hanya sebuah ranjang biasa yang mewah, tetapi di situ ada lemari pakaiannya, ada tempat penyimpanan barang-barang berharganya. Bahkan pembantunya pun tidak boleh bersihkan sembarangan untuk kamar itu. Saudara, bahkan hari-hari ini banyak di luar sana orang-orang yang mengunci kamar pribadinya dengan kode atau dengan kunci otomatis dan lain-lain, supaya tidak gampang dimasuki. Tetapi hari ini kita adalah baitnya Roh Kudus, dan kita masing-masing kita harus berjumpa dengan Tuhan itu sendiri, ya. Jadi saudara, hari-hari ini mari renungkan bersama-sama. Saudara sudah mengikut Kristus sudah berapa lama? Apakah saudara selama ini bertemu dengan Tuhan hanya di halaman? Halaman berbicara tentang apa, saudara? Pujian dan ucapan syukur. Kita mau buka di Mazmur 100 ayat 4. Mari saudara buka Alkitab saudara atau tab atau apapun. Nah, kita akan lihat di sini Mazmur 100 ayat 4. Nah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, kehidupan Kristen kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, apakah hari-hari ini hanya sebatas halaman? Ketemu dengan Tuhan lewat pujian saja, nyanyian syukur, dan kita harus punya protokoler untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan kita cukup puas hanya dengan memuji saja. Saya udah cukup memuji, saya udah cukup naikkan syukur kepada Tuhan, aku bersyukur ikut Tuhan.
Iya, itu baik, itu benar. Tetapi saudara hanya ada di halaman. Saudara ada di pelataran. Kekristenan saudara sewaktu-waktu saudara ketemu peristiwa yang tidak mengenakan, saudara ketemu dengan sesuatu yang mungkin bagi saudara, aduh, kenapa ikut Tuhan kok kayak gini ya? Saudara dengan mudahnya keluar dari gerbang. Dan saudara dengan mudahnya kecewa dengan Tuhan. Apakah saudara tipe yang pertama ini? Kristen halaman, Kristen pelataran, Kristen yang hanya cukup puas dengan saya sudah memuji Tuhan, saya sudah sering kali mendengar puji-pujian. Itu pun kita harus menyanyi dengan sungguh dari hati. Menyanyi bukan hanya sembarang menyanyi. Hari-hari ini Tuhan katakan di dalam Yohanes 4, hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, saudara. Setelah saudara masuk ke dalam pelataran dengan pujian dan ucapan syukur, saudara harus masuk ke pintu utama. Saudara harus bisa masuk ke ruang kudus. Kalau dalam kata rumah, ruang kudus itu ibaratnya kita sudah masuk ke dalam ruang tamu, ya, ke ruang makan. Ada satu hubungan yang khusus dengan Tuhan, yang bukan hanya di halaman tadi. Biasanya di halaman kita terima tamu siapa aja, tukang PAM, PLN, atau Bapak RT, ya, Pak RW, atau siapa tamu-tamu yang hanya sekilas saja. Sales adanya di pelataran, di luar. Tetapi udah masuk ke dalam ruang tamu, itu engkau sudah masuk ke dalam ruang kudus, di mana engkau akan masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Bukan hanya cuma tahu tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Saudara, di sini kita mau belajar dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Berarti saudara sudah mengerti karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Engkau boleh dengan penuh keberanian masuk ke dalam ruang kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara, perlu ada pemurnian. Harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena setelah masuk ke ruang kudus, itu di dalam ruang kudus, dalam kemah Musa, itu sudah ada roti sajian, ada korban yang harus diletakkan. Saudara ikut Tuhan sudah berapa lama? Sudahkah saudara membaca firman? Di dalam kemah tabernakel atau kemah Musa waktu itu, kemah perjanjian. Nah, di dalam ruang kudus itu ada 6 susun, ya, 6 di pinggir kiri, 6 di pinggir kanan. Jadi disusun bersamaan. Itu roti tidak beragi yang melambangkan apa? Firman Tuhan. Setiap hari kita harus baca firman.
Ngerti nggak ngerti, baca firman. Karena firman itu apa? Itu merupakan asupan rohani kita. Kalau asupan jasmani kita, kue bakmi, nasi goreng. Pagi-pagi kita udah carinya, wah kopi, teh manis, kue bolu. Ada yang selalu posting setiap sarapan, ada yang juga posting setiap wah dia makan atau apa. Itu penting buat tubuh kita, supaya tubuh kita sehat, supaya bisa menuntaskan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi tanpa makanan rohani, saudara nggak ada apa-apanya. Saudara makin sakit rohani, gampang tersinggung, gampang sekali kita meninggalkan Tuhan. Kristen yang penyakitan itu karena kurang makan, saudara. Makan apa? Makan firman. Obat dari lepas dari keterikatan akan dosa dan lain-lainnya adalah baca firman. Buat saya nggak anti dalam main game, saudara, ya. Di pad saya, di iPad saya ini ada games. Dan banyak orang berpikir gini, wih nggak rohani nih main game. Main game buat saya itu sebuah pelajaran. Pelajaran mengatur bagaimana strategi, bagaimana kita memperoleh kemenangan. Dan di sini saya belajar, saya mendisiplin diri saya. Berapa waktunya saya main game, berapa kali saya main game, berapa kali juga harus sebanding, bahkan lebih banyak saya baca firman Tuhan. Entah itu mau 8 pasal, 10 pasal, mau berapa pasal, banyak-banyaklah makan firman. Gunanya untuk apa? Karena firman itu menguatkan manusia roh kita. Karena itu di dalam ruang kudus ada susunan roti tidak beragi itu yang jumlahnya 66. 6 dan 6 itu sejumlah kitab Perjanjian Lama dan Baru. Di situ juga ada korban. Ikut Tuhan bukan hanya korban perasaan, korban air mata, korban yang saudara harus bawa dengan tulus. Memberi kepada Tuhan bukan sedekah seperti orang miskin. Memberi kepada Tuhan, terkadang saudara harus mengerti, memberi bukan karena engkau memang sanggup memberi. Bisakah engkau memberi atau melayani orang yang menyakiti hati kita, orang yang gak ada terima kasihnya sama kita? Bisakah kita keluarkan, ini tinggal sisa nih Tuhan nih uang segini, tapi harus Tuhan gerakan, beri untuk dia, sehingga tabungan kita akhirnya habis atau menipis. Bisakah kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita? Di dalam sebuah rumah, kalau kita sudah bisa masuk ke dapurnya, ruang makan, ruang tamu, nonton bareng, itu namanya ada kedekatan. Mulai ada hubungan yang lebih dari hanya di pelataran, lebih hanya di halaman. Ibaratnya engkau sudah masuk lebih dalam mengenal Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tidak mau kerohanian kita hanya mentok sampai di ruang kudus, sampai di ruang tamu, ruang makan, dapur. Kita ada pelayanan. Seringkali kita berpikir, pelayanan saya gak kelihatan, gak dilihat orang. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Ya, ingat, kita yang lihat itu Tuhan. Gak perlu pujian dari manusia. Dikasih pujian sama manusia, jangan ambil, karena itu namanya mencuri kemuliaan. Kembalikan itu kepada Tuhan, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang puas hanya di ruang kudus saja. Puas mengenal Tuhan, ya udah, cukup saya mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penyembuh, sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai tabib yang heran, sebagai
pembuka jalan keluar dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada satu ruangan yang harus kita masuki. Tapi ruangan ini tidak mudah, saudara. Seorang imam saja hanya 1 tahun 1 kali diberi kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan ini. Saudara, itulah ruangan yang namanya ruang Maha Kudus. Detik masuk dengan keadaan yang salah, maka hukumannya langsung di tempat mati. Nah, banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang sudah mengikut Tuhan hari ini takut masuk ke dalam ruang yang Maha Kudus. Saudara, kenapa engkau takut? Bukankah tadi janji Tuhan ya di kitab Ibrani bahwa Kristus adalah tabirnya? Dan di situ pada waktu kita mau masuk ruang Maha Kudus, ingat saudara peristiwa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menggenapkan korban itu. Dan akhirnya tabir bait suci terbelah 2. Menurut sejarah mengatakan bahwa tabir bait suci itu tidak mungkin mudah sobek atau terbelah, bahkan lapuk, karena sekalipun ditarik oleh 4 ekor kuda secara bersamaan itu sangat kuat. Tapi detik penggenapan itu harus terjadi. Tuhan membuka tabir itu sehingga orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Bagaimana cara saudara bisa masuk ke ruang Maha Kudus? Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam kamar-kamar pribadi? Seringkali orang gak mudah loh buka kamar pribadinya. Kalau saudara udah bisa masuk ke kamar pribadinya, ngobrol di sana, bisa mungkin ya duduk-duduk di ranjangnya, tidur-tiduran, bisa ketawa-ketawa, bisa saling ngobrol di dalam. Itu berbicara tentang keintiman, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari siapa yang bisa intim dengan Dia. Itu hanya mempelai. Kamar utama rata-rata gak boleh sembarangan orang masuk, saudara. Saudara mau kamar saudara dimasukin orang? Gak mungkin kan? Itu namanya suatu kelancangan. Tetapi kalau pemilik kamar itu sendiri yang membuka, mari masuk. Karena di dalam kamarlah itu lebih privacy, ada lebih keintiman, ada lebih mengenal lebih dalam. Saudara, hari-hari ini saudara pilih saudara Kristen yang cukup senang di halaman, yang sudah memuji Tuhan, saya udah mengenal Tuhan saja, dan sewaktu saudara kecewa, saudara bisa keluar. Apa saudara Kristen yang ruang kudus? Atau Kristen yang sudah masuk dalam ruang tamu? Saudara sudah mulai pelayanan, saudara sudah mulai lagi di sana. Kalau bicara ruang tamu, ada ruang belajar, ruang bermain, ada di situ juga sudah ada dapur. Saudara udah pelayanan, udah lakukan yang terbaik, ya. Tapi saudara, Tuhan hari-hari ini mencari orang yang lebih intim, mau intim, bayar harga dengan bertemu dengan Dia secara pribadi. Gak mudah, saudara, tapi juga gak sesulit yang saudara pikirkan. Sebenarnya ruang Maha Kudus itu saat-saat ini sedang Tuhan buka untuk kita semua bisa masuk ke dalamnya. Pertama syaratnya adalah kita harus rendah hati, ya, penyerahan total. Mari kita mau buka di 2 Samuel 6 ayat 17. Samuel 6 ayat 17.
tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, ini waktu Daud belum membangun bait Allah. Daud membuat sebuah kemah ya, atau pondok Daud lah. Di situ dia letakkan tabut Allah. Tabut Allah itu pada zaman Israel disebut tempat pertemuan dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun di atas tutup tabut itu. Ada Shekinah glory. Ada perjumpaan ilahi di sana. Saudara, kalau saudara hari-hari ini rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berusaha saudara lari dari antara kerumunan orang-orang yang hari-hari ini mencari Tuhan dan cukup puas dengan dirinya. Berlari hari ini saudara, mengejar Tuhan lebih lagi. Baca buku-buku rohani, upgrade diri saudara. Bagaimana sih saudara mengenal pasangan saudara atau istri dan suami yang sekarang saudara nikahi? Dulu zaman pacaran pertemuannya harus intens kan? Saudara harus lari jauh, bawa kendaraan jauh dan jauh di sana, mengejar sang kekasih. Nah, saat ini Tuhan ingin seperti itu. Kita kejar dia, kita lari kejar dia. Kita ambil waktu lebih banyak. Kurangi sinetron-sinetron yang gak bermutu. Drakor-drakor, drama Korea-Korea yang berseri-seri, yang kadang-kadang dibuat sengaja udah selesai katanya, tapi diulang lagi, dipanjang-panjangin. Karena apa sih hari-hari? Karena apa sih hari-hari dunia ingin mempesona? Karena kita masih terdiri dari daging. Kita belum roh sepenuhnya. Kita masih dikuasai daging. Dan daging seringkali membawa kita menarik jauh dari Tuhan. Mari saudara, pilihan ada di tanganmu. Saudara mau ikut dalam rapture pengangkatan, tentunya yang diangkat adalah orang-orang yang bergaul dengan karib dengan Tuhan. Saudara, puji Tuhan, saya sudah boleh mengulang kembali membaca dari Kejadian. Dan di situ saya baca lagi tentang kehidupan Henoh, orang yang bergaul karib dengan Allah. Dia tidak ada lagi, dia nggak mengalami kematian tapi diangkat. Ya, siapa lagi yang bergaul karib dengan Allah? Banyak, ada Elia. Ya, dan kita juga akan terus memilih bagian untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus tanggalkan kedagingan, karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu, pikul salib, dan ikut Tuhan. Sangkal diri itu apa? Enggak ikutin keinginan daging kita. Hari itu pengen marah-marah, kita pilih mengasihi. Saudara, saya boleh bersyukur hidup saya Tuhan yang tuntun senantiasa. Pada waktu belum lama ini, di tengah masa-masa masih ada corona dan lain-lain ya gitu, seorang jemaat meminta kepada saya, kok bisa tolong doakan kakak saya gitu ya. Detik itu saya coba itu minta pendapat dan share ke beberapa orang, dan saya dengar dengan lembut suatu suara yang mengatakan, kamu datang. Daerahnya bukan di Jakarta saudara, di luar Jakarta. Dan saya cuma kepikir gini, bagaimana caranya ya Tuhan. Tapi buat saya gini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang jamin saya pulang pergi selamat, dan Tuhan yang aturin. Hidup saya itu benar-benar di tangan Tuhan. Saya sangat percaya
bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya ikuti dari saya masih kecil sampai saat ini adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan yang tahu cara-cara yang tepat untuk menolong saya. Dan akhirnya saya bisa berangkat sampai di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan mengatur begitu rupa dan ajaib. Tuhan melawat satu keluarga ini. Bayangkan saudara, kalau saudara berpikir, wow, untuk apa pergi ke sana, berbahaya, nanti kena begini, kena begitu. Buat saya, hidup saya di tangan Tuhan. Dan besoknya pada malam hari saya dihubungi seorang anak Tuhan juga. Dia rasakan hari itu dia seperti badannya itu kurang sehat. Dan detik itu dia, orang tua dari orang ini bilang, apakah Bapak bersedia untuk datang dan mendoakan? Saya berdoa kepada Tuhan. Dan sejujurnya saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan dokter, aku bukan orang yang ngerti segala-galanya, aku cuma pelayanmu Tuhan. Tapi detik itu Tuhan katakan berjalan dengan iman. Dan saya lakukan. Dan puji Tuhan, hari ini orang itu boleh bangun dari tempat tidurnya dan boleh merasakan kelegaan. Saudara, ajaib Tuhan. Tuhan luar biasa. Hari-hari ini saya lihat Tuhan bawa banyak jiwa-jiwa, pelan-pelan satu demi satu, jiwa-jiwa yang unik saudara. Seperti kesaksian saya yang minggu kemarin, saudara yang menyaksikan di YouTube. Banyak keunikan yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Saya percaya inilah hari-hari terakhir di mana kita harus mencari jiwa, memuridkan, lakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan hidup dalam ketakutan. Takut boleh, pertimbangan bagus, tapi di atas segalanya keputusan Tuhan yang harus berlaku dalam hidup kita. Saudara, sekarang pilihannya ada 3 tempat. Saudara Kristen di pelataran, Kristen di ruang kudus, atau Kristen ruang maha kudus. Karena di ruang maha kudus kedagingan kita sudah tidak bisa banyak berkutik lagi. Ya, penyerahan total, penyangkalan diri, kematian daging. Matius 27 ayat 51, kita akan baca ayat yang terakhir. Matius 27 ayat ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, itu Tuhan sudah membuka dirinya lebar-lebar. Mari yang mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau saudara tahu bahwa saudara terpanggil untuk menjadi Kristen ruang maha kudus, saudara yang mungkin sudah berpikir, waduh, saya bisa pelayanan apa ya? Saya udah jauh dari Tuhan, kembali. Apalagi saudara yang punya talenta belum maksimal. Saudara mungkin udah belajar, udah bagaimana, tapi hari-hari ini belum bisa memuridkan. Lakukan. Mari tanya sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai talenta, setiap apapun keahlian karunia yang Tuhan berikan terkubur saat kita mati. Itu akan jadi hal yang percuma. Itu seperti hamba yang punya 1 talenta, hamba yang jahat. Tapi engkau hari-hari ini yang mengerti tujuan hidupmu apa di dalam dunia ini. Saudara akan lebih terarah lagi, karena waktunya sudah tidak lama lagi saudara. Kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, untuk dalam rapture itu.
lebih cepat daripada yang dapat saudara bayangkan. Dari hamba-hamba Tuhan semua saat ini sedang mengingatkan kita. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Jikalau engkau tidak terangkat, persiapkan dirimu hari-hari ini. Belajar menanam hidroponik, belajar mungkin hal-hal yang bisa kamu lakukan tanpa teknologi, bercocok tanam atau yang lain-lain. Dan terus kata firman Tuhan, engkau berlari dari kota ke kota, dari kota ke kota sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara, saya berdoa kita nggak semua alami itu. Saya berdoa kita semua saat rapture nanti saya boleh melihat di awan-awan, wih, seluruh jemaat GGP Metanoia, seluruh saudara-saudaraku, teman-temanku, siapapun yang aku kenal, mereka ikut terangkat. Bagikan hidup kita buat mereka, saudara. Jadikan hidup kita kesaksian. Bukan hidup dalam kebenaran diri sendiri, bukan hidup lagi sia-sia. Saudara, latih diri kita semua untuk mengejar Tuhan. Usahakan setiap hari baca firman Tuhan. Perbanyak, mungkin ini khotbah yang lebih panjang dari yang biasanya, tetapi saudara, adalah lebih baik saudara mendengar hari ini, bertobat hari ini, daripada saudara sudah terlambat. Ngerti gak ngerti, atau aduh pasalnya gak enak, buat saya setiap firman Tuhan itu punya makna dan tujuan. Setiap pasal demi pasal, setiap cerita, silsilah demi silsilah, atau apapun juga cerita itu sejarah, pasti semuanya ditulis karena ada maksud dan tujuannya. Mari saudara gemar baca Alkitab. Jangan mundur dari pelayanan, jangan mudah kecewa dan tinggalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, sebenarnya Tuhan juga punya jalan dan cara-caranya Dia berikan kepada kita. Dia gak akan tinggalkan kita sendiri. Saudara kekasihnya, saudara anak-anaknya, Bapa yang baik tidak akan membiarkan kita seorang diri. Makanya libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Keadaan sebentar lagi sudah new normal. Virus tidak akan pernah hilang, saudara. Saya perlu kasih tahu, virus tidak akan hilang, tetapi imun kita yang akan bertambah. Imun kita, daya tahan tubuh kita lah yang akan melawan setiap semua virus-virus. Bahkan prediksi lagi karena corona ini sudah termasuk produk gagal, kedepannya akan dipersiapkan virus yang 2 kali lebih hebat. Saudara, dunia ini akan terus dan kegelapan akan terus berkejar-kejaran. Karena ini waktu-waktu yang mereka punya untuk banyak melenyapkan manusia. Tetapi saat ini adalah waktunya engkau mau bertobat. Datang kepada Tuhan. Dia terima engkau apa adanya. Jangan salah dalam mengambil keputusan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk saudara. Bukan mati konyol, tetapi Dia mati dengan satu tujuan. Sekali mati untuk menebus seluruh manusia yang percaya dan menerima Dia. Saudara, firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Saya berdoa saudara mulai mendengar firman ini, memilih untuk menjadi Kristen ruang Maha Kudus, menjadi Kristen yang mengenal Dia sebagai mempelai. Kenal lebih banyak lagi, pergunakan waktu lebih banyak lagi. Karena saudara akan kembali ke aktivitas saudara. Yang nge-mall akan nge-mall lagi, yang nonton bisa puas nonton. Tetapi ingat saudara, jangan sampai Tuhan datang sebagai pencuri. Engkau seolah-olah terasa, wah saya kecolongan. Kau tidak berjaga-jaga. Ingat firman Tuhan, boleh diulang lagi. YouTube yang minggu
minggu kemarin, saudara dengan tayangan YouTube ini saudara akan banyak diperkaya. Ya, jangan pernah bosan untuk mendengar berulang-ulang. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dan saya berdoa kita semua boleh belajar banyak hari ini. Mari saudara, kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara membutuhkan jawaban doa, saudara bisa angkat tangan dan taruh tanganmu di yang kiri di dada dan angkat tangan kananmu saat ini kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bukan saya melakukannya, tetapi Dia, Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan menjamah engkau. Bapa, hari ini hamba telah menyelesaikan setiap firman-Mu. Ku percaya Tuhan, Roh-Mu saat ini bekerja buat setiap kami. Hari Pentakosta Tuhan sudah kami peringati, tetapi biarlah bukan hanya momentum Pentakosta saja, tetapi kami tahu Tuhan, Roh-Mu masih turut bekerja sampai saat ini, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjamah setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bapa, lihat setiap hati, lihat setiap mereka yang haus dan rindu akan Engkau. Tuhan, jangan biarkan keadaan, jangan biarkan hati mereka berpaling daripada Tuhan. Ampuni Tuhan mereka yang sudah menjauh daripada Engkau, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau tetap ada di mana kami meninggalkan Engkau. Engkau tetap ada di situ. Tuhan, biar lewat tayangan ini banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Banyak Tuhan hati-hati yang sudah beku, hati yang sudah nyaman hari ini. Mereka yang berpikir mereka sudah melakukan kebenaran tetapi belum tepat seperti yang Engkau mau. Biar mereka semua Tuhan, kami semua dipersiapkan. Ku percaya Tuhan, waktu-Mu sudah dekat. Sebab itu mari berjaga-jaga dan biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Kembali kepada panggilan-Mu dan juga lakukan apa yang sudah sering Engkau lakukan, yaitu membaca firman Tuhan dan terus melakukan kehendak-Nya. Taati suaranya walaupun kecil dan lembut. Lakukan dalam ketepatan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, melekat padamu setiap waktu. Ku ingin mengenal hati-Mu, selalu berada dekat-Mu. Indahnya bergaul denganmu, cintaku hanyalah untuk-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, selamanya berada dekat-Mu. Inilah rinduku, selalu berada dekat-Mu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, melekat padamu setiap waktu.
selamanya berada dekatmu. Inilah rinduku, selalu berada dekatmu. Indahnya bergaul denganmu, cintaku hanyalah untukmu. Ku rindu memandang wajahmu, selamanya berada dekatmu. Inilah rinduku, selalu berada dekatmu. Inilah rinduku, selalu dekatmu. Baiklah, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam penghujung acara. Kita masih tetap semangat, dan saya berdoa minggu depan kita bisa ketemu lagi bersama-sama. Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan kita sama-sama berdoa. Bapa, saat ini hamba percaya setiap kami, anak-anakmu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kami tetap menerima berkat-Mu karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan, dan apa yang belum pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan hikmat yang daripada-Mu, karena mereka jadi kepala bukan jadi ekor. Mereka terima semua berkat warisan dari Abraham, Ishak, dan Israel. Bahkan mereka terima semua yang terbaik daripada Tuhan. Karena firman-Mu katakan pemberian yang terbaik datangnya dari Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati, dimanapun apapun yang kau kerjakan bersama dengan Yesus, kau sanggup melakukan segala perkara. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah engkau akan mendapatkan upahnya. Ingat, manusia tidak menghargai pekerjaanmu, tetapi Tuhan melihat dan menilainya dan melakukannya bagimu. Saat ini terima berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.